Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Oke, alhamdulillah. Bu Ika berharap teman-teman selalu dalam kondisi sehat dan bahagia. Semoga Allah berkahi usia teman-teman dalam kesehatan dan kebahagiaan. Oke, hari ini siap untuk belajar bersama teman-teman? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita masuk ke sesi pembelajaran, maka seperti biasa kita sepakati dulu aturannya. Nah, kali ini Bu Ika ingin menyampaikan secara langsung ke teman-teman, tidak menggunakan tulisan yang dimunculkan di dalam slide seperti biasanya. Bu Ika ingin menguji apakah teman-teman masih mengingat apa saja kesepakatan belajar jika bersama Bu Ika. Oke, apakah ada yang bisa memberikan usulan? Oke, benar. Yang pertama, Bu Ika akan selalu mengingatkan teman-teman untuk meniatkan semua yang teman-teman lakukan hanya karena Allah. Jadi, tidak karena belajarnya bersama Bu Ika, tidak juga karena khawatir dimarahi ayah dan bunda atau karena alasan yang lainnya. Tapi niatkan belajar karena Allah. Semoga teman-teman mendapat ganjaran pahala karenanya. Yang kedua, Bu Ika berharap teman-teman bisa mendengarkan video ini sampai selesai. Yang ketiga, kalau teman-teman punya pertanyaan, silahkan ajukan pertanyaannya. Kita tidak membatasi waktu untuk bertanya. Nanti Bapak dan Ibu Guru akan membantu menjawab pertanyaan yang teman-teman miliki. Yang keempat, pastikan teman-teman menyelesaikan semua penugasan yang diberikan. Dan yang kelima, tidak ada kata menyerah. Say no to give up. Tidak boleh menyerah ya. Jadi walaupun teman-teman merasa akan menemukan suatu kesulitan, ya teman-teman tetap harus berpikir positif dan yakinlah bahwa Allah itu menilai prosesnya. Jadi usaha yang maksimal ya teman-teman. Oke, hari ini kita lanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya. Masih ingat materinya? Wah, ada kata petunjuk, ada huruf petunjuk nih. Huruf pertamanya adalah B. Kira-kira apa ya pembahasan kita hari ini? Masya Allah, ya benar teman-teman. Hari ini kita masih akan membahas tentang bilangan bulat. Apa ya yang teman-teman masih ingat tentang bilangan bulat? Soalnya pekan lalu kita tidak melakukan pembahasan terkait pelajaran ini. Benar kan teman-teman? Nah, berbicara tentang bilangan bulat yang kemarin kita bahas, ada tentang gunung. Oke, kata yang berkaitan dengan gunung adalah ketinggian. Benar teman-teman. Berikutnya ada lautan. Kata apa yang berkaitan dengan lautan? Kedalaman. Dari kedua kenampakan alam ini, ternyata kita bisa mempelajari tentang bilangan bulat. Ada istilah ketinggian yang biasanya kita gunakan untuk menentukan posisi bilangan bulat positif. Lebih banyak diletakkan di area yang tinggi. Contohnya kalau di alam berarti di area gunung. Dan ada juga istilah kedalaman yang biasanya kita tuliskan dengan lambang bilangan negatif. Kalau pada contoh yang sebelumnya itu kita letakkan di bawah permukaan laut. Nah, dari keseluruhan itu seharusnya ada poin utama atau ada pelajaran utama yang seharusnya bisa kita ambil. Apa ya teman-teman? Nah, ini disajikan dalam tulisan berikut ini. Bisa bantu bacakan. Dari atas tingginya gunung dan di dalamnya lautan, kita selalu bisa mempelajari ilmu yang bermanfaat yang seharusnya membuat kita semakin mengenal Allah. Jadi, jangan berhenti hanya sekedar mendapatkan ilmu, tapi gunakan ilmu yang bermanfaat itu supaya kita bisa lebih mengenal Allah. Nah, sebelumnya kita juga membahas adanya hewan di dalam laut dan adanya hewan yang bisa terbang di ketinggian. Nah, kedua hewan ini kita hubungkan
dalam satu pembahasan yang disebut dengan posisi dan jarak. Ada beberapa ketentuan dan kata kunci yang harus teman-teman pahami saat membahas terkait materi posisi dan jarak. Apa saja itu? Oke, ada sekitar 3 catatan penting dirangkumkan di dalam tabel berikut ini ya. Oke, yang pertama, posisi dituliskan dengan bilangan bulat positif, negatif, atau 0. Jadi, posisi suatu benda terhadap ketinggian dituliskan dalam bentuk nilai positif, nilai negatif, maupun 0. 0 untuk permukaan, bilangan negatif untuk yang di bawah permukaannya atau di bawah batasnya, sedangkan bilangan positif yang ada di atasnya. Kemudian yang kedua adalah jarak harus dituliskan dalam bentuk bilangan bulat positif. Jadi jarak itu tidak dituliskan dalam bentuk bilangan bulat negatif, walaupun jarak yang diminta adalah antara benda yang berada di bilangan bulat positif dan benda yang berada di area bilangan bulat negatif. Kita menentukan jaraknya tetap menghitung bilangan yang negatif sebagai bilangan positif. Dan yang terakhir yang harus kita perhatikan terkait materi posisi dan jarak adalah memperhatikan posisi bagian tubuh terbawah benda yang diamati saat menentukan jaraknya. Seperti contoh yang Bu Ika sajikan di dalam gambar saat ini, jika menentukan jarak dari burung ke ikan lumba-lumba yang ada di dalam lautan, maka hitunglah ukuran dari bawah perut burung sampai ke bawah perut lumba-lumba. Teman-teman bisa menghitung dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas. Kedua cara ini tidak akan merubah hasil akhirnya nanti. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas apa ya? Ini adalah inti pembahasan pada hari ini. Jika kita membahas tentang bilangan, maka pasti kita akan membahas tentang tanda operasi hitung. Nah, ada berapa tanda operasi hitung yang teman-teman ketahui? Oke, tanda operasi hitung ada 4 teman-teman. Tambah, kurang, kali, dan bagi. Atau dalam proses perhitungannya akan disebut sebagai proses penjumlahan, proses pengurangan, proses perkalian, dan proses pembagian. Pada pertemuan kali ini kita tidak membahas keseluruhan, kita hanya akan memfokuskan untuk membahas tentang operasi hitung penjumlahannya saja. Karena hari ini kita akan membahas terkait bilangan bulat, maka kita harus mempersiapkan beberapa hal. Kira-kira apa ya yang harus dipersiapkan kalau mau membahas tanda operasi hitung bilangan bulat? Ini ada beberapa catatan penting yang bisa teman-teman jadikan patokan untuk mempelajari materi ini. Yang pertama, cobalah untuk mengingat kembali kata-kata yang bermakna bilangan bulat, baik itu bilangan bulat positif maupun bilangan bulat negatif. Tambahannya, sebenarnya teman-teman harus memahami istilah yang digunakan untuk menyatakan batas. Di antaranya adalah permukaan tanah, permukaan laut. Nah, istilah kata seperti itu menandakan untuk batasnya. Kalau di garis bilangan maka dia di garis nolnya. Selain itu, pahami juga bobot nilai pada bilangan bulat. Apa maksudnya bobot bilangan bulat ini? Artinya ukuran besaran nilai dari bilangan bulat itu sendiri. Penjelasan lebih lanjutnya disajikan dalam catatan berikut ini. Nah, untuk mengingat kembali terkait materi bilangan bulat,
istilah yang paling sering digunakan adalah maju untuk bilangan bulat positif, kemudian mundur untuk bilangan bulat negatifnya. Oke, pasangan kata yang sama seperti atas dan bawah, kemudian kanan dan kiri. Ini adalah kata-kata yang sering digunakan saat awal mempelajari terkait bilangan bulat yang dibarengi dengan tanda operasi hitung. Yang selanjutnya adalah pada garis bilangan, nilai bilangannya akan semakin besar ke arah kanan dan semakin kecil ke arah kiri. Ini yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya juga, bahwa nilai pada bilangan bulat diletakkan pada garis bilangan dengan ketentuan ini. Artinya, kalau semakin ke kanan, maka nilainya semakin besar. Sedangkan jika dia semakin ke kiri, maka nilainya akan semakin kecil. Secara umum, bilangan bulat diletakkan seperti ini di dalam garis bilangan. 0 akan diletakkan di tengah-tengah dari bilangan bulat positif dan bulat negatif. Sedangkan pada realisasinya nanti, teman-teman boleh meletakkan jumlah bilangan bulat positif lebih banyak daripada jumlah bilangan bulat negatif atau sebaliknya. Jadi tidak harus berimbang ya teman-teman, boleh berbeda jumlahnya. Yang penting aturan bahwa 0 adalah batas, kemudian jangkauannya atau jarak lompatan setiap angkanya harus sama. Kalau di gambar yang ditampilkan itu garis bilangannya adalah garis bilangan lompat 1. Jaraknya adalah 1 bilangan. Jadi 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ke arah kanan. Sedangkan ke arah kirinya 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Oke, sebelum teman-teman mempelajari tentang cara menjumlahkan dari dua bilangan bulat, teman-teman perlu mengetahui cara menentukan posisi satu bilangan pada garis bilangan. Di contoh yang pertama, kita memiliki bilangan positif 5. Teman-teman perlu menggambarkan terlebih dahulu garis bilangannya, kemudian bergeraklah dari titik 0. Karena dia positif 5, maka bergerak 5 langkah ke arah kanan. Ya, 5 langkah ke arah kanan, maka teman-teman akan berhenti di titik positif 5. Selanjutnya, untuk contoh kedua, bilangan negatif 3, caranya sama. Kita gambarkan terlebih dahulu garis bilangannya dan mulai bergerak tetap dari angka 0. Kemudian karena dia bilangan negatif, maka bergeraknya ke arah kiri sebanyak 3 langkah. Maka kita akan sampai pada titik bilangan negatif 3. Oke, ini adalah contoh soal yang pertama teman-teman. Soalnya adalah positif 3 ditambah positif 1. Pada pembahasan perdana ini, Bu Ika sengaja meletakkan simbol positif di depan bilangannya supaya teman-teman lebih mudah membedakan mana bilangan positif dan mana bilangan negatif. Kedepannya, Bu Ika akan bertahap menghilangkan simbol positifnya agar teman-teman tidak bingung ketika mendapati di buku-buku paket biasanya memang tidak dicantumkan tanda positif tersebut. Oke, kita lihat ya. Soal yang pertama, positif 3 ditambah positif 1. Artinya, bilangan yang pertama, ingat bergeraknya dari 0. Bilangan yang pertama adalah positif 3. Berarti dari 0 bergeraknya ke kanan atau ke kiri, teman-teman? Ya, benar. Dari 0 kita akan bergerak 3 langkah ke kanan. Oke, akan seperti ini jika digambarkan 0, 1, 2, 3. Maka kita sudah menyelesaikan bilangan pertama.
ditambah positif 1. Berarti dari angka positif 3 kita bergerak 1 langkah ke kanan. Nah, perhatikan seperti ini teman-teman ya. Jika dia bilangan yang pertama, maka startnya dari 0, mulainya dari 0. 0 bergerak 3 langkah ke kanan. Nah, bilangan yang kedua bergeraknya dari 3, bukan dari 0 lagi ya teman-teman. Jadi, bilangan yang kedua positif 1 bergerak 1 langkah ke kanan dari angka 3. Maka akan didapatkan hasil akhir positif 4. Jadi, kalau kita simpulkan, positif 3 ditambah positif 1 sama dengan positif 4. Siap-siap untuk tantangan berikutnya ya. Masih ada nih. Wah, ada negatifnya yang ini. Ya, negatif 4 ditambah positif 1. Kita bergerak dari mana teman-teman? Benar, kita bergerak dari 0. Oke. 0 bergerak 4 langkah ke kanan atau ke kiri. Benar, karena bilangannya adalah negatif 4, maka bergerak ke kiri sebanyak 4 langkah. Ya, kalau kita gambarkan seperti ini. Bu Ika bedakan garis berwarna merah muda untuk bilangan negatif, sedangkan garis berwarna hijau itu untuk bilangan positifnya. Oke, maka saat ini dia sudah sampai di bilangan negatif 4. Selanjutnya, dia bergerak 1 langkah ke kanan dari bilangan negatif 4. Maka akhirnya dia akan tiba di bilangan negatif 3. Nah, ini adalah soal yang berikutnya teman-teman. Positif 5 ditambah negatif 2. Bilangan pertamanya positif, sedangkan bilangan keduanya negatif. Kita bergerak dari angka 0, 5 langkah ke kanan, maka kita tiba di angka positif 5. Selanjutnya, dari positif 5 bergerak 2 langkah ke kiri, maka kita akan sampai di angka positif 3. Jadi, positif 5 ditambah negatif 2 hasilnya adalah positif 3. Dan ini contoh soal yang terakhir. Negatif 4 ditambah negatif 2. Keduanya adalah bilangan negatif. Maka kita akan bergerak dari 0 ke kiri sebanyak 4 langkah. Kemudian bergerak lagi ke kiri lagi dari bilangan negatif 4 sebanyak 2 langkah. Di manakah kita saat ini? Nah, di angka berapa itu? Jadi terkadang tidak semua bilangan pada garis bilangan itu dituliskan. Teman-teman harus bisa menebak berapa jarak yang digunakan pada garis bilangan tersebut supaya bisa menentukan berapa bilangan yang tidak dituliskan tersebut. Pada contoh ini, maka bilangan bulat yang tidak dituliskan tersebut adalah negatif 6. Untuk soal negatif 4 ditambah negatif 2, maka jawabannya adalah negatif 6. Alhamdulillahirrabbilalamin. Barakallah teman-teman, sudah mengikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa tuntaskan nugasan yang sudah Bu Ika berikan, jujur dan pantang menyerah. Berikut Bu Ika titipkan nasihat kecil, bukan dari Bu Ika tapi dari hadis Rasulullah yang berbunyi bahwa menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Jadi pastikan teman-teman menjadi muslim yang menjalankan amanah dari Rasulullah. Niatkan semua ibadah karena Allah, termasuk mencari ilmu. Bu Ika tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa lagi teman-teman. Tetap sehat selalu ya.